Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menghadiri majelis rutin yang diadakan di Ma'had Salman, Majelis Salman Group, dan ini kemuliaan bagi saya dan kehormatan untuk saya bisa hadir bersama antum. Dan pada majelis kali ini saya ditugasi dan disuruh oleh Ustaz kita Al-Fadil Ustaz Sanif memberikan tausiah, padahal untuk tausiah di majelis yang seperti ini di sana terlalu banyak yang lebih baik daripada saya, nggak tahu apa yang dimaukan oleh beliau. Ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan husnudzonnya beliau tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai tausiah bagi diri saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk yang lain. Allahumma amin. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Banyak yang mengeluh kurang semangat dalam praktek beribadah, banyak yang mengeluh tidak merasakan sesuatu dalam melaksanakan praktek ibadah. Ada yang mengatakan hambar dalam melaksanakan suatu ibadah dan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah itu masyru'. Ada yang hukumnya secara fikih sebagai ibadah yang nafilah, sunnah. Dan bahkan ada di antara ibadah-ibadah itu yang masuk dalam kategori fardhu, yang wajib. Tetapi berat dilaksanakan, yang penting menjatuhkan kewajiban, seolah ibadah tersebut menjadi beban di pundaknya, di kepalanya, di tubuhnya, yang nyaris ibadah yang dilakukan olehnya itu tidak mampu membuahkan suatu buah manfaat yang nampak pada orang tersebut sebagai athar. Padahal setiap ciptaan yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Baiknya, sempurnanya, saadah dan kegembiraannya, bahkan wujudnya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh tahu Tuhannya, dia butuh tahu hak-hak Tuhannya, dia butuh untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh rukuk, dia butuh sujud, dia butuh berpuasa, dia butuh berzakah, dia butuh untuk menuntut ilmu, dia butuh untuk melaksanakan faraid dan ibadah-ibadah yang sekian banyaknya. Bila mana ibadah itu tidak ditegakkan oleh seorang hamba, maka hidupnya akan racunan. Masih hidup, tetapi hidupnya aneh, racunan, rusak.
udah rusak dipaksakan untuk jalan, ya begitu. Bahkan unsur utama ciptaannya dia, di mana jin dan manusia yang kita bicarakan sekarang ini ya. Jin dan manusia diciptakan dari dua unsur utama, yaitu unsur badaniyah sama unsur ruhaniyah. Dan yang akan bersambung di akhirat wallahu alam adalah unsur rohaniyah. Meskipun jasadnya nanti akan dikembalikan seperti ciptaan awalnya, tetapi sudah menjadi ciptaan ukhrawiyah. Unsur utamanya yaitu ruhiyahnya ini tidak akan bisa hidup dengan baik kalau tidak dipenuhi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkannya dari pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengabdi, dengan rukuk sujud, dengan beribadah secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba tahu Tuhannya, tahu hak Tuhannya dan kewajiban dirinya, kemudian dia memenuhi peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan hidup, jiwanya akan sehat, dia akan kuat dan kokoh. Gitu itu kok terus ada yang bilang saya sholat hambar saja, saya ibadah hambar saja. Dan yang parah, yang mengatakan seperti itu orang yang sudah belajar agama. Dia tahu Al-Quran, bahkan mungkin dia hafizul Quran, dia tahu hadis-hadis Nabi SAW, dia mungkin sudah membawa ratusan atau ribuan hadis Nabi SAW di dalam dadanya, meskipun secara teks saja tanpa isnad atau bahkan secara makna. Nah, masalah dia tahu sekian banyaknya ulum syar'iyah, wujud itu semuanya di dalam hatinya. Tapi kamu lihat dalam praktek melaksanakan ibadahnya aneh, dan bagi dia itu beban dalam beribadah. Nah, ini kelihatannya yang seperti ini orang-orang yang dikabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lewat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Orang yang hambar ibadahnya, orang yang tidak merasakan suatu apapun dengan pengabdian diri kepada Allah, dan bahkan tidak merasa butuh dengan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman," atau wajada halawatal iman, sebagai riwayat pakai bihinna. Ada 3 sifat. Bila mana 3 sifat itu wujud pada seorang hamba, hadis ini populer ya, hadis ini sudah masyhur, antum semuanya hafal insyaallah. Kalaupun tidak hafal sudah pernah tahu. Ada 3 sifat. Bila mana 3 khislah dan 3 sifat ini wujud pada seorang hamba, terjadi pada seorang hamba, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Iman perkara maknawiyah, tetapi ada rasanya. Ada rasanya. Syekh Singkiti, Syekh Muhammad Mukhtar Singkiti rahimahullah ta'ala, itu beliau mengatakan ada beberapa ulama yang diketahui oleh beliau itu kalau membahas masalah ilmiah, lalu beliau mendalam, mendapati apa yang dicari, katanya dia itu rasanya ada rasa manis. Itu secara hissi. Ya nggak tahu kalau beliau bohong, masuk bohong. Muhammad Mukhtar Singkiti gembira, hatinya gembira, seneng sekali. Ya kalau itu memang seneng, tapi ada rasa manisnya itu katanya. Itu aneh ilmu. Sama perkaranya perkara maknawiyah, sama urusannya urusan rohaniah. Keimanan itu punya rasa manis yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, takwilannya
rasa manisnya iman itu adalah istildadut ta'at wa tahammulul masyaq fi adaiha. Kesediaan untuk menanggung beban, merasakan manisnya praktek beribadah kepada Allah, enak, ringan, menyenangkan bagi dia, bukan menjadi beban yang memberatkan atas dirinya, dan dia bersedia untuk menanggung beban-bebannya ibadah tersebut. Orang kalau sudah seperti itu, orang itu sedang dalam posisi merasakan manisnya iman. Sedang dalam posisi merasakan manisnya iman. Beribadah itu dia bisa merasakan enaknya. Dan kalau sudah terbiasa merasakan enaknya, manisnya iman, kecanduan dengan rasa manisnya iman, suatu saat kalau kemudian terjadi perkara yang menyebabkan dia tidak bisa untuk merasakan rasanya iman pada waktunya, maka jiwanya berontak nanti. Biasanya qiyamul lail, sekarang nggak bisa qiyamul lail. Biasanya siyamun nahar, sekarang nggak bisa puasa. Biasanya talabul ilmi, sekarang nggak bisa talabul ilmi. Biasanya amar ma'ruf nahi mungkar, sekarang nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya begini, biasanya begitu. Itu jiwanya tuh kayak berontak. Ya nggak bisa dikiaskan dengan orang yang kecanduan sesuatu yang haram. Tetapi ya pada titik ini ada kesamaannya. Ketika dia kehilangan sesuatu yang haram itu, maka dia berontak. Begitu juga di sini kehilangan rasa manisnya iman, jiwanya nggak tentram, merasa sedih, merasa kecewa, merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, merasa tidak mendapatkan sesuatu yang mahal dalam dirinya. Itu orang yang sedang merasakan halawatul iman, manisnya keimanan di dalam diri. Ada 3 khoslah, ada 3 sifat. Bila mana 3 sifat ini diadakan oleh seorang muslim pada dirinya dan wujud pada dirinya, maka niscaya manisnya iman itu terjadi. Kamu tidak akan lagi melihat sosok seorang yang sudah belajar ilmu syar'i tapi untuk sholat dioyak-oyak, untuk bangun melaksanakan suatu peribadatan dioprak-oprak, untuk melaksanakan peribadatan puasa yang dia harus menahan lapar dan dahaga, berat loh. Dengan tugas-tugas yang dijalankan, gak perlu lagi dikejar-kejar. Bahkan kalau sampai terlewatkan fursatnya, yang terjadi jiwanya talumu nafsah. Itu kalau rutbah, jiwanya masih sampai kepada rutbah yang kedua, nafsunya, yaitu nafsul lawamah. Talumu nafsah, kenapa tadi ketinggalan, kenapa? Sudah terjadi itu ya pada antum ya? Sudah terjadi kan? Sudah terjadi kan? Kalau sudah terjadi, rutbah jiwa kita itu baru sampai kepada rutbah yang kedua. Peringkat dan derajat nafs kita itu baru sampai yang kedua, paling rendah, al-ammarah bisu. Nomor 2 al-lawamah, dan baru nanti yang ketiga mutmainnah, al-mutmainnah. Kalau sudah itu terjadi, padahal untuk ke situ itu juang kita, habis-habisan kita untuk sampai membuat diri kita kalau ketinggalan fursah ibadah, ketinggalan suatu ta'ah, kemudian jiwa kita mencela jiwa kita sendiri. Kamu tuh kenapa tadi malam-malam tidurnya terlambat? Kamu tuh kenapa tadi kok malah ngobrol? Kamu kenapa malah pergi ke sini? Kamu kenapa malah gitu kan? Itu jiwa kita tuh berontak kepada kita dan nyalah-nyalahkan ke kita. Kadang-kadang malah nyalahkannya lewat istrinya kena semprot sama dia. Suaminya juga cipit-cipit. Pura-pura kamu mas gara-gara. Itu juang, perlu juang.
Tentunya dasarnya adalah keyakinan loh ya. Ini semuanya nanti yang disebut kita dasarnya keyakinan. Bukan cuman tasdik, kepercayaan di dalam diri, imannya itu. Imannya bukan cuman sampai kepada derajat tasdik saja. Tapi sudah yakin. Dia yakin kalau punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk disembah dan dia butuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kemudian nanti dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan taat kepada Allah akan diridhoi oleh Allah, lalu akan masuk surga. Yakin. Yakin, bukan cuma percaya. Anda percaya surga atau? Saya. Jawab aja. Anda percaya neraka atau? Percaya. Tapi coba kalau di kesepian, pegang HP-nya, pegang ininya, pegang itunya, nyemplung nggak ke dalam neraka bersama dengan HP-nya? Kalau masih nyemplung, fursah-fursah ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ma'ruz dan terbuka kesempatannya di hadapan mata kita. Kita menggunakannya dengan baik, bahkan kita mencari-cari dan mengejar-ngejar fursah itu atau tidak, fursah kesempatan-kesempatannya. Tuh kalau sudah yakin, nanti kesana-sana itu enak itu jiwanya, sampai kepada rutbah yang tertinggi, mutmainnah. Lagi iman itu punya rasa manis dan akan dirasakan oleh orang-orang tertentu. Semoga Allah tidak mengharamkan bagi kita untuk mendapatkan rasa manisnya iman. Dan orang-orang tersebut ringan baginya ibadah, bahkan suka beribadah, dan berat baginya untuk meninggalkan praktek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedia siap untuk menjalankan ta'ah. Gak perlu komando-komando, gak perlu pengawasan-pengawasan, gak perlu tambih, gak perlu pengingat-pengingat. Dia sudah jalan secara otomatis. Dorongannya apa? Keyakinannya di dalam hati. Keyakinannya di dalam hati. Kalau ada seorang guru lah umpamanya, guru, seorang yang punya kewajiban untuk mengajar dan mendidik, tapi kemudian tidak nampak padanya asar keimanan dan bekas-bekas keimanan yang jelas. Jangan dikira keimanan itu tidak ada tanda-tandanya jelas dan cetha di mata dan di zahirnya seorang hamba. Siapapun yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, shadiq dia dalam imannya, jangankan orang, hewan pun mungkin bisa tahu kalau dia ini mukmin. Hewan pun bisa tahu kalau dia ini mukmin. Tasarruf dan apa namanya, sikap-sikapnya itu berbeda. Kalau nggak percaya coba aja deh. Tasarrufnya beda. Mukmin jujur ya, shadiq dia, beriman kepada Allah dengan baik. Sebaliknya ahlul maksiyah, mau bersembunyi dimanapun, mau pakai topeng apapun, katanya Al Hasan Al Basri, katanya Hasan Al Basri rahimahullah taala, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin fa inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum aballahu illa an yudhilla man asah. Ahlul maksiyah, meskipun dia itu mau di apa namanya, hias seperti apapun, mau diperbaiki seperti apapun secara zahirnya, naik bighal, kendaraan-kendaraan yang baik,
tok tak tok 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 tak tok tok, jalan ke sana ke sini, naik birzaun, jenis kuda yang kecil, kuda mungil. Kalau sekarang naik kendaraan-kendaraan yang bagus, naik kendaraan-kendaraan yang sopan, menampakkan mazhar dan penampilan-penampilan yang baik, bahkan menampakkan penampakan dan mazhar Islami sekalipun. Kehinaan maksiat tidak akan bisa untuk berpisah dari hatinya. Orang kalau sudah di dalam hatinya itu, aku bilang tadi kan, ada hub, ya, kecintaan dengan maksiat atau kecanduan dengan suatu maksiat, ya sudah. Ini yang menyampaikan kata-kata ini Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, orang yang dijuluki sebagai asbahun nasi kalaman bil anbiya, orang yang paling mirip kata-katanya dengan para nabi, seolah-olah katanya dia itu kayak wahyu gitu ya. Padahal bukan. Ini syarat hikmah orang ini, kayak diciptakan oleh Allah dari roh, dari raga, dan dari hikmah ya. Sering sekali keluar dari beliau kata-kata hikmah yang luar biasa. Di antaranya ini, mentausif dan menyebutkan ahlal maksiyah, orang-orang yang gandrung dan kecanduan maksiat di dalam hatinya. Maksiat itu nggak bisa lepas dari dirinya. Maksudnya dia itu nggak mau untuk melepaskan diri dan tidak mau untuk melepaskan maksiat dari dirinya. Nggak mau tobat, nggak mau bersih-bersih. Mau di casing seperti apapun, nah sekarang kan pahamnya casing. Mau dikasih casing seperti apapun, seindah apapun, mau dikasih pernak-pernik seindah apapun, zullul maksiyah tidak akan mungkin bisa, kehinaan maksiat tidak akan mungkin bisa meninggalkannya, hatinya tidak akan copot dari dalam hatinya. Makanya kemudian beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala enggan dan tidak mau kecuali hanya menghinakan siapapun yang berani bermaksiat kepadanya. Dan ini menjaza, ini ukubah ya, iqab, balasan bagi siapa yang berani bermaksiat kepada Allah, nyepelekan, gampang-gampangkan, apalagi kecanduan. Tak terkecuali ya, ustadz-ustadz, musyrif-musyrif, guru-guru, para muhtasib, para mujahid di medan tempur maupun di medan dakwah, medan taklim dan lain sebagainya, podo wae, semuanya sama. Silahkan pakai kopiah, silahkan pakai sarung, silahkan pakai niqab, silahkan pakai ini, silahkan pakai itu. Dhullul maksiyah akan nampak dan bahkan jelas pada sosok-sosok tertentu. Ya, nanti keluar itu tanda-tandanya maksiat itu keluar. Kalau mau maksiat kok mau dibuntel, nggak bisa. Mau buntel seperti apapun tetap akan wujud maksiat itu sampai ditobati nasuha, Dan maksiat itu bahaya kalau dibiarkan dan didiamkan, nanti bergerak di dalam hati, karat, menyebabkan karat di dalam hati. Semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jin dan manusia, itu dibentangkan di hadapan hatinya tiap saat fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan keimanan. Dan disebut oleh Nabi SAW ka'ardil hasir, tu'radul fitanu ala al-qulub ka'ardil hasir udan. Fitnah dan cobaan-cobaan hidup dan beragama itu dipaparkan oleh Allah di hadapan hati setiap hamba, sebatang demi sebatang. Maksudnya setelah batang pertama akan datang batang kedua, setelah batang kedua akan datang yang ketiga, akan datang keempat, akan datang kelima, sampai kapan? Sampai mut, manfus, meninggal dunia, mati, masuk kubur, baru kemudian dia akan selamat dari fitnah.
tujuan hidup kita untuk itu. Tujuan hidup kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Ka'ardil hasud. Belum tentu si A akan selamat dari maksiat yang pertama dan cobaan yang pertama dan ujian yang pertama. Begitu terjadi yang pertama, datang yang kedua, begitu datang ketiga, datang yang ketiga, datang yang keempat. Kalau nggak segera ditobati maksiat-maksiat yang pertama itu, yang awal-awal itu, akhirnya nanti akan menyisakan noda-noda hitam. Pertamanya noda hitam awal, ya. Setiap maksiat terjadi dari seorang hamba, tik, akan menyisakan pada dirinya noda hitam. Dan noda hitam yang ada di dalam hati itu, kalau tidak segera untuk ditobati, maka dia akan bertambah dan menjalar. Lah tobatnya bagaimana? Dia tidak akan hilang sampai sukil, kata Nabi SAW, sampai sukilah. Sukil itu di gerinda, tahu gerinda ya? Ya, yang tahu gerinda Pak Muflih. Gerinda yang untuk ngasah apa namanya? Geraji, bukan? Yang untuk ngasah geraji itu loh. Oh ya, kikir. Kikir. Kikir punya dua arti. Ada di kamus ya. Kikir itu loh. Wah, itu harus keras. Wah, gitu. Nuktah hitamnya maksiat itu juga gitu kan. Enak kali Anda. Astagfirullah, rampung. Enggak bisa. Astagfirullahnya harus benar-benar dari dalam hati yang paling dalam, tahu artinya, nyesali dosa-dosa yang telah lalu, berazam untuk enggak kembali, kemudian berbuat baik berikutnya berbuat baik. Hilang satu titik yang hilang. Padahal ardul fitnah itu setelah datang yang pertama, datang yang kedua, datang yang kedua, datang yang ketiga, datang begitu terus. Makanya hati yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan pemberian yang luar biasa, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu nanti akan merasakan ringannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa butuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hati itu bersih, nyedot kebaikan-kebaikan itu sampai sedotannya itu sampai keras, sampai kuat. Sebagaimana hati yang terlalu sering bermaksiat dan kecanduan dengan maksiat juga akan nyedot maksiat. Nyedot maksiat itu sampai menjadi hitam, aswadun murbad dan kalkuzi mujakhiyah, sampai jadi hitam pekat seperti mangkok yang kuali. Siapa yang bisa mengisi sesuatu pada mangkok kuali? Batrok ya, batrok. Kalau terbalik begini ini, kamu mau ngisi apa di situ? Gak bisa diisi, kuali. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Kalau sudah gelap dengan banyaknya maksiat, nggak ditobat-tobati, kemudian sampai kecanduan dengan maksiat, alhamdulillah dari itu berbalik, fahamnya dia itu jadi berbalik. Ma'ruf dibilang mungkar, mungkar dibilang ma'ruf, akhirnya terbiasa dengan yang mungkar dan berat dan benci dengan yang ma'ruf. Berat dan benci dengan yang ma'ruf. Jadi nggak ringan ya untuk membersihkan noda-noda hitam di dalam hati seorang muslim karena suatu maksiat. Itu berat, sampai disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan sukila dari kata-kata soklun, ya. Itu harus dikikiri dan tadi dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal soleh, dengan azam nggak kembali, dengan rasa sedih dan apa namanya? Apa? Ya itu.
sampai nggak mau kembali pada maksiat yang sama, baru itu nanti hilang satu. Terlanjur Ustaz, kita sudah kebanyakan maksiat karena kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Tanya saya, itu jalannya dan itu caranya. Gimana? Ya itu yang harus dilakukan. Gak ada jalan lain. Mau membersihkan hati dan memutihkan hati dan menjernihkan hati dengan cara selain itu tuh caranya apa? Caranya apa? Berat Ustaz, ya sudah, resikonya memang resiko bermaksiat. Harus dididik lagi, harus dibimbing lagi. Kotoran-kotoran itu semuanya harus dibersihkan, dijebol semuanya, kemudian baru dibangun padanya bina ketakwaan. Insya Allah dia akan kembali jernih, akan kembali kepada asli ciptaan awalnya, ya. Nah, kalau sudah kembali, ringan deh baginya beban ibadah, ta'ah. Sedih ya ketika mendengar di pesantren ada ustadz dan guru ya begitu yang kurang apa ya, kurang nyaman beribadah, mau piye nggak tahu lah, kurang enak, kurang seneng, padahal dia sudah mendapatkan tugas-tugas untuk mendidik yang lain. Betul loh. Kalau belum menutupi kriteria pendidik, jangan dipaksakan duduk menjadi pendidik. Kalau kamu nggak mau berbuat wailat dan cobaan-cobaan pada umat, kalau belum cocok jangan jadi pendidik. Kalau enggak, yang keluar musibah berikutnya. Betul. Sedikit berat, tetapi ya harus disampaikan. Ada yang sholatnya, ya Allah, blekedes. Ini mu'alim nih, gak main-main ini. Sholat kayak gak merasakan nikmatnya sholat, blas. Ngaji juga, ya Allah, ngajinya cuman kayak, ya pokoknya yang penting ngejar waktu, ngejar setoran, menjalankan kewajiban. Wakalas, akhir bulan dapat mukafaah. Makanya yang keluar berikutnya dididik ya minus sama dia. Ya iyalah, gurunya kencing berdiri, muridnya bukan kencing berlari lagi, loncat-loncat. Parah sekarang ini zaman fitnah loh, parah. Habis itu kemudian menjadi penanggung jawab di sana, penanggung jawab di sini, dipercayai sana, dipercayai di sini, dipoles sedemikian rupa sehingga kelihatannya subhanallah jadi orang yang padahal dzullul ma'asi la yufariqu madza qalbah. Itu kalau dapat kesempatan-kesempatannya, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu? Kira-kira dia ada 3 khoslah sifat yang menjadi obat bagi penyakit-penyakit tersebut, disebut oleh Rasulullah SAW. Bukan artinya kemudian 3 ini satu-satunya kunci. Di sana masih ada yang lain. 1, an yakunallah wa rasuluhu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai di dalam dirinya, di dalam hatinya daripada yang selainnya, dari bapaknya, dari ibunya, dari suaminya, dari istrinya, dari anak pinaknya, dari kakak adiknya, dari hartanya, dari rumah-rumahnya, kendaraannya, kepemilikannya, dari urusan-urusan dunia, semuanya. Allah dan Rasulnya harus jadi yang paling tinggi. Ini gampangnya kalau mau muji apakah kita sudah sampai kepada level tersebut atau belum, saat nanti ada
sesuatu dari perkara-perkara dunia, bagaimana sikap kita dengan hal tersebut. Ketika ada panggilan-panggilan syariah, ada umpamanya apa sih yang disenangi orang-orang hari ini, bola umpamanya ya, live, kok waktunya tepat dengan waktu sholat, lalu ada panggilan sholat, bagaimana sikapnya dia? Kalau kemudian dia masih tetap menyambung dengan perkara mubah lah, katakan itu ya, perkara mubah tersebut, kemudian dia menunda-nunda kewajiban syar'inya, apalagi sampai keluar waktu. Wah, ini sudah jelas banget, sudah sangat jelas kalau dia memang belum sampai kepada derajat cinta Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada segalanya. Itu juga suami, istri lebih mengajukan kecintaan mereka semuanya ketimbang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini perlu masing-masing kita untuk kita ngelihat gitu ya, ngelihat ke dalam dan mengukur diri kita, apakah posisi ini, maksudnya posisi kehormatan setinggi ini sudah bisa kita capai atau belum. Kalau sudah bisa tercapai, alhamdulillah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah, dan hendaknya dia itu mencintai, dan hendaknya dia itu tidak mencintai seseorang, atau hendaknya dia itu mencintai seseorang dasarnya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena orang ini mukmin maka saya cintai. Oh, karena orang ini muslim maka saya cintai. Oh, orang ini alim maka saya cintai. Oh, orang ini abid maka saya cintai. Oh, orang ini baik secara syar'i maka saya cintai. Kalau sampai kecintaan yang wujud dalam hati seorang muslim itu kepada yang lain, dorongannya dan dasarnya bukan hal tersebut, nah, di sini dia masih kalah. Dia dan posisinya posisi salah, maka dia harus membetulkan dirinya, diperiksa kemudian diperbaiki. Begitu juga tadi yang disebut oleh Ustaz Sanif ya. Sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antum semuanya di Salman Group ya. Masing-masing menjalankan proyek pendidikan di pesantrennya sendiri-sendiri, proyek dakwah apapun yang bisa untuk dilakukan dan dijalankan oleh masing-masing pesantrennya dengan ta'awun bersama, Nah, kecintaan antara kita satu dengan yang lain itu harus terbangun karena dasar ini. Nah, mau cinta atas dasar apa lagi coba? Apalagi sudah kerjaannya adalah kesibukan mengajar dan mendidik dan berdakwah. Apalagi kalau kemudian kecintaan antara kita ini bukan kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala, mau kita bangun atas dasar apa lagi? Cinta karena Salman, cinta karena Fityan, cinta karena MH, cinta karena ini, cinta karena itu saja gitu. Cinta karena Dewi ya. Bukan. Dasari kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya satu, kita semuanya sama. Ta'awun juga kita bangun bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ya. Dan kalau sampai terjadi pada hati seorang muslim kecintaan terhadap yang lain, dasarnya dan dorongannya bukan karena kecintaan kepada Allah, ini akan menjadi racun bagi dia selamanya. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Hendaknya dia merasa benci, merasa tidak suka, merasa tidak rela untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya dia untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Gak rela untuk kufur selama-lamanya. Rasudi kafir. Rasudi kafir. Dan rasudi kafir itu gak cukup kalau cuma ditulis di belakang kaca mobil. Gak cukup. Jadi itu harus ada praktek realnya
Kalau cuma slogan aja nggak bisa. Kalau cuma iklan-iklan ke sana ke sini juga nggak bisa. Ya. Betul-betul dia itu tidak rela untuk menjadi kafir, alergi dengan kekufuran. Apa saja yang ada kaitannya dengan kekufuran, kalau kemudian menjadi penghalang bagi dia atau masuk di dalam dirinya, itu pasti dirinya berontak. Pasti dirinya berontak. Nggak ridho. Kekufuran dalam bentuk apapun dan kadarnya juga seberapapun di dalam dirinya. Itu jeli gitu dia terhadap kekufuran. Apa yang bisa menyebabkan datangnya virus-virus kekafiran di dalam dirinya? Enggak menjadikan dia itu was-was, tapi dia itu jeli. Dia jeli. Dia nggak was-was. Beda antara orang yang was-was dengan orang yang orang yang memang menjaga dirinya dengan kuat agar jangan sampai masuk ke dalam kekufuran. Segalanya akan ditimbang oleh dia, segalanya akan difikirkan oleh dia, mau berkata, mau berbuat, mau bersikap. Jangan sampai kemudian ada hal-hal kufri yang wujud dalam dirinya atau masuk ke dalam dirinya karena perkara tersebut. Benci, dia tidak mau sama sekali, tidak ridho dan tidak rela untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran tersebut. 3 khaslah ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bisa menjamin dan membuahkan bagi seorang muslim, seorang hamba muslim halawatul iman. Setelah adanya hal tersebut dalam diri seorang muslim, Anda lihat orang yang seperti itu insya Allah dalam beribadah dia semangat, merasa punya tanggung jawab dengan praktek ibadahnya dan baik. Lah orang-orang kalau sudah seperti ini baru dia itu cocok untuk banyak hal. Dan wujudnya di hari-hari yang seperti ini, hari-hari fitnah seperti ini, cobaan seperti ini, itu minim. Tetapi bukan artinya kemudian ketika kita diciptakan oleh Allah, diadakan di zaman fitnah yang seperti ini, kemudian kita nggak bisa untuk menggapai rutbah dan derajat tinggi tersebut. Bisa. Dari itu hendaknya perkara ini menjadi prioritas ya bagi diri kita semuanya. Alhamdulillah kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terikat dengan lembaga-lembaga ilmiah syariah. Di antara kita ada yang jadi guru, di antara kita ada yang menjadi mujahid dan muhtasib ya, di tempat-tempat yang seperti ini. Di antara kita ada yang menjadi mukaththirus sawatnya ya. Di tempat-tempat yang seperti ini insya Allah banyak barokahnya, banyak baiknya. Bergabungnya kita dengan tempat-tempat yang seperti ini itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman fitnah ya. Bergabungnya kita di tempat-tempat yang seperti ini itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diakui oleh banyak orang. Diakui oleh banyak orang yang dulunya pernah bergabung di tempat-tempat seperti ini, kemudian mereka berpisah. Gak lama kemudian kedengaran, bahkan ada yang langsung ngomong kita, ya Allah, kenapa andai kata bisa kembali, atau datang lagi, ya Allah, assalamualaikum, tolong saya diterima lagi, tolong saya diterima lagi. Gaji antum itu di sini paling berapa toh? Pendapatan antum di sini juga paling berapa? Maksudnya mukafaahnya ya. Paling berapa? Kita kan nggak banyak ya. Makanan kita ya begitu-begitu saja. Fasilitas yang kita terima ya begitu saja. Nggak seberapa. Tapi rupanya hal-hal itu ada yang merindukannya di luar sana. Ada yang merindukannya di luar sana. Kenapa? Tempat-tempat seperti ini bukan tempat-tempat sembarangan. Apalagi di zaman fitnah. Untuk seorang muslim bisa menahan keimanannya dan mengokohkan keimanannya di luar itu sulit sekali. Maka kalau sudah sampai di tempat-tempat seperti itu disyukuri. Mari kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah karunia ini pada kita ya. Sabar sejenak untuk kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, bergabung dengan orang-orang yang baik. Kita cinta satu dengan yang lain, di antara kita dasar dan dorongannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di bagian dari bagian-bagian
sebab dan sarana kedatangan halawatul iman pada diri kita. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita semuanya dari golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukmin sejati, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan dan kemuliaan mendapat halawatul iman. Tidak berat bagi kita melaksanakan praktek peribadatan, baik yang nawafil apalagi yang faraid, ya. Dan kita selalu merasa butuh, dan merasa perlu dengan beribadah itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan cara seperti itu jiwa kita akan terus hidup dengan sehat, keadaan kita baik, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk istiqamah. Termasuk diantara pentingnya kita bekerja bersama seperti ini, satu dengan yang lain saling mendukung dan saling mendorong, dan insya Allah akan terjadi istiqomahan di antara kita. Yang satu kurang dipenuhi dengan yang lain, yang satu salah dibetulkan oleh yang lain, ya. Ini termasuk salah satu manfaat kita bisa duduk bersama dan kerja bersama di pintu-pintu yang seperti ini, pintu-pintu amal soleh yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan bagi kita kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan untuk mengangkat derajat-derajat kita, menutup aib-aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki keadaan kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya kira cukup ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekalian mohon pamit untuk saya langsung kembali pulang Ustaz Sanif, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.